Yang pasti ini confirm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Berikutnya akan kami tuliskan juga ya lewat komparasi kurikulum yang diklaim bahwa Gibran itu SMA meluluskan SMA-nya di UTS Insearch, padahal setelah kami tanyakan di Ditjen Dikdasmen lewat sekretarisnya Dr. Eko Susanto bahwa di Orchid Park Secondary School di Singapura ya Gibran cuma sampai kelas 10. Ketika Gibran itu pindah dari Solo, katanya sudah meluluskan di SMPN 1 Surakarta sampai kelas 9, di Singapura ya Gibran turun lagi satu tahun. Itu menurut Dr. Eko 1 tahun menjadi mulai dari kelas 9 kelas 9 lagi, jadi hanya 2 tahun sampai kelas 10. Kelas 10 adalah kelas 1 SMA. Itu saya tanyakan, nah kenapa surat penyetaraan itu yang menyetarakan UTS Insearch itu ya, padahal di sana katanya diklaim diploma di UTS Insearch. Nah sementara diploma itu syaratnya adalah lulus SMA kelas 12. Seharusnya itu kelas 13 kan. Ya. Kenapa itu keluar surat penyetaraan itu? Itulah yang mereka juga gelagapan. Saya kira ya Pak Prabowo Subianto itu sudah mengetahui lewat Menteri Mendikdasmennya. Tinggal tunggu waktu saja dan political will ini mau dipakai kapan ya. Ini akan diputuskan kapan. Yang pasti ini confirm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Waktu menyerahkan itu yang nerima siapa Bang? Buku ke Pak Prabowo? Oh, kalau di Setnek itu apanya? Petugasnya di Setnek. Tetapi kami masuk ke dalam ruangan terus diberikan surat tanda terima ya, buku kami. Yang di Hambalang itu petugas Pas Pampresnya ya. Ya, Pas Pampres langsung menerima. Oke. Dan mengatakan Pak Prabowo sedang ada di lokasi tapi sedang ada kegiatan. Sudah menanyakan ke Dikdasmen kemarin, hasilnya gimana Bang? Yang soal protes Abang itu, kecurigaan Abang ke Dikdasmen, sudah ke sana? Sebenarnya Ditjen Dikdasmen lewat sekretarisnya itu sudah menyatakan sebenarnya kepada kami. Tetapi mereka tentu menunggu otoritas yang lebih tinggi kan untuk mempublikasikan atau mengatakan secara langsung di media. Mereka saya kira menginginkan kami dulu yang menyampaikan ke media, ke dunia luar, karena mereka mungkin perlu keputusan yang lebih tinggi untuk menyampaikan yang sesungguhnya. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan tidak benar ya, sesuai dengan pertemuan saya dengan Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Ditjen Dikdasmen yang saat itu disaksikan oleh Dr. Rosuryo, Bu Kurnia, terus pengacara Jahmada Girsang, terus juga Mbak Menu sebagai aktivis Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi kami di sana ya menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh Dr. Eko Susanto. Saya kira kalau apa yang saya sampaikan di luar berbeda atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan di dalam, Dr. Eko Susanto juga silahkan melaporkan saya pencemaran nama baik atau apapun. Tetapi sampai detik ini belum ada itu, maka saya menyampaikan secara verbatim. Memang saya tanyakan, Gibran itu di Singapura Orchid Park Secondary School sampai kelas berapa? Kelas 10. Berarti apa itu kelas 10? Kelas 1 SMA. Di UTS Insearch itu mengambil program diploma katanya justru. Kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, tetapi di UTS Insearch justru diploma. Nah itulah yang disetarakan menjadi SMK. Janggal kan? Berarti pihak Dikdasmen sudah tahu sebenarnya? Sudah tahu dan sudah mengakui, tinggal menunggu otoritas yang lebih tinggi untuk mengungkap ini sebenarnya. Saya yakin Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini tinggal membutuhkan political will dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap ini sebenar-benarnya, bahwa ada adanya relasi kuasa saat itu. Makanya diterbitkanlah surat penyetaraan itu. Makanya sebelumnya saya tanyakan, presiden sebelumnya udah pernah nggak seperti ini? Kelas 1 SMA plus diploma itu menjadi setara SMK? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada, mereka bilang begitu. Ya, jadi hanya untuk Gibran. Sedikit boleh.
Tujuan kedatangan saya ada beserta 2 saksi yang saya ajukan, yaitu Pak Mikael Sinaga dan Pak Janes Yaan, datang ke Polda DIY adalah menanyakan progres kelanjutan dari 2 laporan saya. Pertama, dugaan berita bohong terkait ketiadaan peran dari Pak Kasmujo dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang sebelumnya diakui oleh Pak Jokowi. Itu laporan saya yang pertama. Yang kedua adalah laporan dugaan skripsi palsu, karena di situ tidak ada lembar pengesahan penguji dan lembar pengesahan pembimbing pun itu produk dari digital word document. Di samping juga kami lampirkan bukti dari Dirtipidum sendiri bahwa Pak Jokowi ternyata transkrip nilainya itu kosong, tidak ada stempel, tidak ada tanda tangan basah dari kosong tidak ada tanda tangan sama sekali dari otoritas dekan Fakultas Kehutanan maupun pembantu dekan saat itu. Jadi bukti itu sudah kami lampirkan semua. Nah, pertanyaannya ini berani atau mau dilanjutkan atau mau dipetieskan, sementara perlakuan yang berbeda kami terima di Polda Metro Jaya, yang seharusnya Pak Jokowi lah yang seharusnya lewat bukti-bukti yang ditampilkan di Dirtipidum itu justru Pak Jokowi lah yang harusnya menjadi tersangka, bukan kami, gitu loh. Kami kan mengungkapkan analisa kami, ternyata keluar bukti-bukti yang ditampilkan di Dirtipidum dan mendukung analisa kami, yaitu Pak Jokowi hanya sampai 2 tahun saja. Itu pun terdaftar sebagai sarjana muda dan transkrip nilai kosong. Berarti apa? Berarti tidak selesai. Berarti skripsi kok bodong. Berarti KKN bodong. Berarti ijazah pun bodong. Seharusnya bukan kami yang masuk diproses di penyidikan, harusnya Joko Widodo, gitu loh. Karena ijazah yang dia pakai itu dipakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014 dan 2019. Jawabannya gimana, Bang? Jawabannya terakhir saya dapat SP2HP sekitar 2 atau 3 minggu lalu untuk satu laporan saya di Reskrimsus Polda DIY, cuma progresnya cuma 2 saksi yang saya ajukan dari Jakarta, yang ketika kami menyaksikan langsung di kediaman Pak Kasmujo di Pugung Kidul, Pak Kasmujo menyatakan bahwa tidak ada, saya tidak membimbing skripsi Joko Widodo, saya tidak membimbing akademik Joko Widodo. Nah, inilah Pak Janes Yaan dan Pak Mikael Sinaga yang juga menyaksikan di sana. Ada info soal dipanggilnya Pak Kasmujo Pak Jokowi dari sini? Nah, itu tidak ada. Jadi infonya adalah mereka belum bahkan memanggil atau mendatangi meminta keterangan dari Pak Kasmujo, padahal Pugung Kidul itu kan cuma 7 km dari sini, di dekat utara UGM sana. Kenapa yang sesederhana itu, yang tanpa biaya, cuma bensin setengah liter aja, itu penyidik nggak bisa mendatangi ke sana, dan itu belum dilakukan sampai detik ini. Itulah yang kita kecewakan, padahal katanya mengayomi rakyat, kepolisian. Harusnya kan equality before the law dong. Kalau di sana dilanjutkan ya di sini juga diinvestigasi, begitu Bang. Ayo kita masuk. Ya, di sana kita bisa lihat ada macan Asia. Ya, kami di sini berada ada 2 laporan saya terhadap Joko Widodo. Yang pertama dugaan penyebaran berita bohong oleh Joko Widodo. Dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terakhir kepada Pak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami sebagai upaya kami untuk membuat Indonesia sebenarnya menjadi cerdas dan lebih maju. Terima kasih. Gitu aja Mas. Lanjutkan.
Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.